Mari kita masuk dalam doa sekali lagi. Bapa di dalam surga, bukakan mata setiap kami agar kami ini bisa melihat bagaimana Tuhan itu hadir. Bukakan telinga setiap kami sehingga kami itu bisa mendengar suara Tuhan yang diberitakan, yang disuarakan bagi setiap kami untuk membentuk setiap kami. Sehingga kami boleh melihat Tuhan dan kami boleh mengasihi Tuhan. Karena itu Bapa, kami memohon pimpinan Tuhan sehingga ketika firman-Mu diberitakan, setiap kami ini boleh Kau urapi, sehingga telinga kami dapat mampu untuk mendengar suara-Mu dan mata kami boleh dimampukan untuk mengerti apa yang diberitakan. Sehingga setiap kami ini boleh diubahkan, boleh dibentuk oleh Tuhan. Melalui hamba-Mu yang terbatas, Tuhan boleh pakai. Karena itu berbicaralah bagi setiap kami ingin mendengar. Bukakan mata setiap kami ingin melihat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini tema yang akan kita sama-sama bicarakan yaitu misi dan doa. Diambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 13 sampai ke 15. Sebelum kita membaca di dalam bagian ayat ini, hanya beberapa ayat, kita ingin melihat apa itu yang dimaksud oleh misi. Seringkali misi itu sudah disalah mengerti oleh beberapa orang, baik secara umum maupun di dalam gereja sekalipun. Biasanya jika kita mengerti tentang misi biasanya dikaitkan dengan sebuah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara aktif. Misal kita punya misi untuk melakukan sesuatu. Bahkan di dalam gereja pun biasanya misi itu dikaitkan dengan kegiatan juga. Meskipun kegiatan itu biasanya kegiatan secara sosial, baik itu dalam bentuk perkumpulan sosial maupun dalam bentuk kita itu memberikan bantuan sosial. Jadi biasanya misi dikaitkan dengan bagaimana kita itu menolong orang, berkegiatan secara sosial, baik itu berkumpul melakukan kegiatan sosial ataupun kita memberikan bantuan sosial. Tapi kita lupa sebenarnya misi itu di dalam bahasa, kata misi itu diambil dari bahasa Latin sebenarnya. Itu artinya adalah sederhana, yaitu mengirim atau mengutus. Jadi misi itu artinya kita itu dikirim atau diutus. Dan di dalam bagian ini Alkitab berkali-kali mengingatkan kenapa kita diutus. Karena Tuhan kita itu juga adalah Tuhan yang mengutus, Tuhan yang diutus juga. Yang pertama, Yesus itu diutus ke dunia untuk berinkarnasi menjadi manusia sebagai juru selamat dunia. Dan bukan cuma itu, Yesus ketika naik ke surga, dia juga mengutus Roh Kudus untuk memampukan kita. Dan kita mulai bertanya, untuk apa Roh Kudus diutus untuk memampukan kita? Yaitu untuk agar kita itu bersaksi tentang karya keselamatan, tentang Tuhan yang mengutus kita ini. Dan di dalam kaitan ini kita ingin mengerti, kemudian menurut Yohanes kita itu diutus untuk apa? Untuk tugas apa? Nah, karena itu kita akan baca di dalam bagian ini, yaitu di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Yohanes di dalam bagian ini berbicara tentang bagian penutup, yaitu ini menggemakan ulang sebenarnya apa yang telah Yohanes itu tuliskan sebelumnya. Jadi Yohanes itu menuliskan di dalam pasal 3 ayat 22, dan apa saja yang kita minta, kita itu akan memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi bagian ini menggemakan ayat sebelumnya di dalam pasal 3. Bahwa apa saja yang kita minta akan dikabulkan. Dan Yohanes bukan cuma sekedar menggemakan ini, dia juga menggemakan janji Tuhan yang ditulis di dalam Injil Yohanes, yaitu apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan semua yang seolah-olah dijanjikan Tuhan,
kita itu minta, maka kita akan mendapatkannya. Dan bagian ini seringkali menjadi masalah kemudian oleh beberapa orang Kristen. Beberapa orang Kristen mulai mengartikan, berarti setiap kita kalau ada permintaan yang belum dikabulkan, berarti kita itu kurang keras berdoa kepada Tuhan. Karena rumusnya sudah jelas, kalau kita meminta pasti dikabulkan. Jadi kalau ada yang kita minta belum dikabulkan, kurang keras meminta kepada Tuhan. Dan seringkali kita mulai goncang. Kenapa? Saya yang sudah Kristen sudah berteriak keras, Tuhan tidak mengabulkan doa saya. Dan disinilah Yohanes itu ingin menggemakan ulang untuk menunjukkan bagaimana kita berdoa. Dan berdoa ini dikaitkan dengan misi kita sebenarnya. Jadi di dalam bagian ini kita melihat Yohanes itu di dalam bagian sebelumnya ini membentuk sebuah bingkai yang berkaitan dengan bagian yang kita baca. Yaitu pasal 5 ayat 13. Dikatakan semuanya itu kutuliskan kepada kamu. Di dalam pasal 1 kita mengingat ada kata-kata yang sama. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu. Jadi bagian ini membentuk bingkai. Ketika kita membingkai berarti di gambar tengah itu adalah gambar yang kita ingin tekankan. Kalau kita itu mencetak foto, biasanya kita itu crop bagian yang gak penting kita buang. Bagian yang penting itu kita ingin sajikan. Dan disitulah kita itu frame, bingkai fotonya. Berarti di tengah-tengah bingkai itu adalah sesuatu yang kita ingin tekankan. Dan Yohanes itu melakukan juga sama. Dia membingkai bagian ini, di mana bagian ini menjadi bingkai pembukaan dan penutup suratnya. Dan di tengah-tengahnya ini menjadi isi yang dia itu ingin tekankan. Yaitu ada beberapa hal. Dia ingin menekankan itu Allah yang sejati. Dan Allah yang sejati itu berbeda dengan Allah yang lain. Dan Allah ini adalah Allah yang mengutus Yesus. Allah yang mengutus Yesus untuk berinkarnasi. Untuk kita itu bisa diselamatkan. Dan karena itulah di dalam bingkai pembukaan. Dia memberikan kata pengantar dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu. Lalu baru dia masuk ke apa isi tulisannya. Dia masuk ke dalam isinya dan isi ini kemudian ditutup di dalam pasal 5 bagian yang kita sudah bahas di dalam bagian kemarin sebelumnya. Yaitu di dalam ayat 11 dan 12 Yohanes kemudian menutup isinya dengan menekankan hidup yang kekal. Dan hidup kekal ini kemudian dia tutup dengan bingkai suratnya. Di dalam penutup itu dia menekankan kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi Yohanes mengingatkan lagi bahwa setiap kita yang percaya kepada Allah yang sejati itu, yang mengirim anaknya yang berinkarnasi itu, akan memberikan kita hidup yang kekal. Karena itu dia katakan semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan ini juga sama, kalau kita perhatikan di dalam bagian ini itu berbicara ada berbeda, yaitu pasal 5 ayat 13, ku tuliskan kepadamu. Tapi di dalam bagian sebelumnya adalah kami tuliskan kepada kamu. Jadi kami tuliskan itu berbicara kami. Tapi Yohanes di dalam perjalanan suratnya mengganti istilah kami ini dengan ku. Berarti Yohanes ingin menyampaikan ini secara pribadi bagi kita, apa yang harusnya menjadi tugas kita. Yaitu kita ini ketika percaya kepadanya, kita akan memiliki hidup yang kekal. Yaitu yang dituliskan di dalam Yohanes juga sebagai inti dari Injil Yohanes. Sekarang kita akan melihat satu persatu bagaimana kemudian Yohanes menjabarkan ini. Bagaimana Yohanes itu menutup suratnya, menjabarkan kita misi kita itu apa. Dia tuliskan semuanya ini, kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi seolah-olah ketika kita percaya, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi ada satu kata yang Yohanes itu gunakan di sini untuk mengingatkan bahwa setiap kita tidak bisa sekedar percaya lalu akan memperoleh hidup yang kekal. Karena Yohanes mengatakan semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi pertanyaannya, setiap kita percaya, kita orang Kristen, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal.
Tapi Yohanes mengingatkan, tahukah kita apa yang kita percaya? Tahukah kita beriman kepada siapa? Jadi pengetahuan ini menjadi sesuatu yang penting juga. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang cuma sekedar tahu, sekedar percaya, tapi tidak tahu yang kita percaya. Karena itu di dalam abad pertengahan mereka itu menggemakan satu kata, faith seeking understanding. Beriman, dan iman itu memimpin kepada pengertian, pemahaman, pengetahuan. Jadi kita orang Kristen tidak bisa cuma sekedar percaya saja, maka akan memperoleh hidup yang kekal. Kita harus mempertanggungjawabkan iman kita. Ketika kita percaya, tahukah yang kita percaya apa? Ketika kita percaya, tahukah kepada siapa kita percaya? Karena itu berkali-kali kalau kita melihat di dalam Alkitab, Yesus pun juga selalu tanya secara personal. Menurut kamu siapakah aku ini? Murid-murid menjawab, menurut ini kamu ini, menurut ini kamu ini. Tapi Yesus berkata sekali lagi, menurut kamu sendiri siapakah aku ini? Apakah kita punya pengenalan pribadi? Kita tidak bisa sekedar percaya, kita itu harus tahu apa yang kita percaya. Dari situ Yohanes itu mengingatkan kita itu tahu apa yang harus kita ketahui. Kita harus mengenal, mengetahui Tuhan yang sejati. Kita percaya kepada Tuhan. Tahukah Tuhan seperti apa yang kita percaya? Tahukah beda Tuhan kita dengan Tuhan yang lain? Tahukah Yesus itu berbeda dengan yang dikatakan ilah atau Tuhan pada zaman itu? Karena Yesus itu satu-satunya Tuhan yang diutus untuk berinkarnasi menjadi manusia, untuk menebus kita. Tahukah kita Tuhan yang sejati itu diutus masuk ke dunia menjadi manusia untuk mati bagi kita? Tahukah kita akan hal itu? Dan ketika kita tahu akan hal itu, disitulah Yohanes itu sadar. Ketika kita tahu, pasti kita juga tahu bagaimana kita harus hidup saat ini. Ketika kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang diutus dan mengutus kita, harusnya kita juga tahu hidup kita adalah hidup yang rangkanya adalah pengutusan. Orang Kristen itu bermisi, itu bukan tugasnya bidang misi, bidang PI. Tapi setiap kita yang percaya kepadanya, tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang mengutus, setiap kita harusnya tahu kita ini utusan Tuhan. Setiap kita ini utusan Tuhan. Bukan hanya hamba Tuhan yang belajar teologi yang rumit-rumit itu saja yang utusan Tuhan. Tapi setiap kita, sesederhana apapun, ketika kita itu mencari tahu iman kita itu utusan dan kita itu bisa diutus. Dan salah satu tugas kita diutus untuk apa? Disitulah nanti Yohanes mengingatkan salah satu tugas yang paling sederhana, doa dengan keyakinan. Itu salah satu tugas yang diberikan karena itulah kita diutus di dunia. Kita diminta untuk berdoa, mendoakan kehendak Tuhan terjadi dengan keyakinan. Kita yakin kehendak Tuhan akan terjadi. Dan kita wujudkan itu melalui doa kita. Itu yang diingatkan Yohanes. Karena itu di dalam ayat berikutnya, dia katakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Atau dengan kata lain, dan inilah keyakinan kita karena percaya kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Berarti kita ingat saat itu Yohanes sadar jemaat itu telah terpapar dan menghadapi ajaran palsu. Ajaran yang mengajarkan Yesus itu tidak sungguh-sungguh datang sebagai manusia. Ajaran yang mengingatkan bahwa Yesus itu tidak sungguh-sungguh berdaging, bertubuh. Dia hanya pura-pura datang sebagai manusia. Ajaran yang mengatakan tidak cukup kita itu hanya percaya Yesus, kita harus tambahkan yang lain. Dan disitulah Yohanes sadar, ini kondisi jemaat. Jemaat itu banyak terpapar dan menghidupi ajaran palsu. Demikian juga kita orang Kristen saat ini. Ada banyak sekali pengaruh yang mempengaruhi kita, sehingga pelan-pelan kita itu tidak lagi ingat kita diutus.
Tidak lagi ingat kita ini utusan. Kita cuma menghidupi hidup kita sekedar untuk bertahan hidup. Tidak lagi hidup untuk diutus Tuhan. Karena dipengaruhi oleh semangat dunia, roh-roh dunia, ajaran-ajaran dunia. Yohanes tahu itu yang dihadapi orang Kristen. Dan bukan cuma itu, disitulah kita itu diperintahkan, diingatkan untuk kita itu berani menjauhi dosa. Dan kita itu kemudian bisa berani membedakan ajaran yang palsu dengan ajaran yang benar. Itu kita sudah bahas di dalam bagian-bagian sebelumnya. Kita itu diminta untuk peka. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan disitulah kemudian apa yang harusnya kita itu lakukan. Dalam bagian ini secara spesifik Yohanes mengingatkan yang kita harus lakukan yang paling sederhana yaitu mendorong untuk saling mendoakan. Kita sadar kita hidup di tengah-tengah zaman dunia yang tarikannya itu begitu kuat sekali. Kita itu melihat bahwa seolah-olah menjadi orang Kristen itu tidak lagi relevan. Ini cuma urusan kemunafikan yang kita tidak lakukan pun tidak masalah. Bahkan kita seringkali merasa, beberapa orang Kristen pun seringkali merasa, tidak ada Tuhan kita toh bisa hidup. Tapi bagaimana kalau tidak ada uang? Kita bagaimana bisa makan? Tidak ada Tuhan, seolah-olah kita tidak perlu ke gereja, tidak perlu tahu siapa Tuhan yang benar, kita masih bisa hidup. Masih bisa punya ini, punya itu, menikmati kenyamanan. Tapi kalau kita tidak punya uang, bagaimana kita bisa menikmati itu semua? Bahkan bagaimana kita bisa bertahan hidup? Dan orang Kristen itu mulai menjauh. Tidak lagi tahu kepercayaan dia sebagai apa, kepada siapa. Dan dia mulai menjauh dari Tuhan. Mulai merasa ya sudah, gereja itu urusan cuman seminggu sekali saja kita ke gereja. Lalu jangan mau diganggu lagi dengan urusan keagamaan seperti ini. Ini hanya sekedar status yang kita itu mulai lakukan rutinitas setiap minggu. Tapi kita lupa kita utusan. Dan disitulah Yohanes mengajak kita untuk mari saling doakan. Sehingga kita bisa saling mendukung, saling mendoakan. Agar orang-orang Kristen sadar kembali panggilannya. Dan disitulah kehendak Tuhan itu bisa terwujud. Berarti di sini mendoakan itu bukan sekedar meminta sesuatu permintaan yang egois. Karena ditekankan Tuhan itu mendengar doa yang sesuai kehendaknya. Bahkan di dalam ayat ini pun juga dikatakan, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi doa itu bukan doa sebagai mantra yang kita ulang-ulang seolah-olah mantra. Doa Yabes, doa Bapa kami kita perlakukan sebagai mantra mengusir setan. Dan doa-doa yang lain yang kita perlakukan sebagai mantra. Kita ulang-ulang dan kita itu berharap setelah sekian kali mengulang, maka kita mendapatkan sesuatu sesuai rumusnya. Doa bukan mantra. Doa juga bukan berusaha mengubahkan kehendak Tuhan. Seolah-olah kalau ini kehendak Tuhan, saya tidak setuju. Saya akan terus doa, paksa Tuhan tergerak sehingga Tuhan mengubah kehendaknya. Doa itu kita itu mendengar dan berani dengan keyakinan. Mau mintanya, menyuarakannya sehingga surga turun ke bumi. Kehendak Tuhan terwujud di bumi. Dan kalau kita minta doa seperti itu, masa tidak dikabulkan oleh Tuhan? Saya pernah ada seorang murid yang datang kepada saya. Saya diinjili dan saya mulai tergerak, saya mau jadi Kristen. Tapi tidak mungkin bisa. Papa saya sudah meninggal. Mama saya benci Kristen. Kuncinya adalah mama saya. Kalau kamu mau nginjilin saya, injilin mama saya. Mamanya padahal tidak di Jakarta. Mamanya di luar pulau. Saya bilang loh, saya gaji guru. Naik pesawat keluar pulau nginjilin mamamu, nanti ditolak, gembel saya gitu kan. Jadi nginjilin itu jangan nginjilin saya, injilin mama saya. Mama saya bertobat, semua anaknya akan pindah Kristen. Tapi kalau mama saya tetap benci Kristen, kita tidak mungkin diizinkan pindah Kristen. Apalagi papa saya sudah meninggal.
kita justru dipaksa untuk mendoakan arwah papa saya. Jadi saya tidak mungkin bisa jadi Kristen. Saya padahal sudah tergerak. Kenapa Tuhan jahat? Menggerakkan saya percaya, tapi menutup jalan untuk saya bisa jadi Kristen. Tuhan jahat. Untuk apa dia menggerakkan saya percaya, tapi tutup jalan saya untuk bisa jadi Kristen? Saya cuma bilang sama dia, keinginanmu berdoa untuk mamamu kenal Tuhan, itu bukan doa yang jelek. Itu bukan doa yang egois. Mau nggak kita ubah doa kita? Bukan ubah doa agar kamu bisa jadi Kristen. Ubah kita berdoa, minta Tuhan kejutkan kamu dengan cara Tuhan. Kamu terus doa, doakan mamamu, minta Tuhan kejutkan kamu dengan cara Tuhan. Tapi saya minta satu hal, kalau Tuhan sudah bukakan jalan, kamu terkejut dan terkagum, jangan pernah main-main ikut Tuhan. Jadilah orang Kristen yang setia, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Akhirnya kita coba doakan, kita berdoa sama-sama. Kita di Jakarta mendoakan mamanya yang di luar pulau. Dan kemudian berapa lama kemudian dia datang kepada saya. Bapak lakukan apa kepada mama saya? Saya bilang, loh lakukan apa? Kenal juga kagak. Saya bahkan tidak pernah pergi ke sana. Saya tidak ngerti rumahmu di mana. Saya tidak pernah ketemu mamamu. Emang kenapa? Katanya mamanya di luar dugaan, bisa tiba-tiba saat itu dan kurang lebih di momen yang sama ketika kita berdoa di Jakarta, mamanya itu bisa ketemu kelompok orang Kristen yang menginjili dan tidak tahu gimana caranya mamanya itu tiba-tiba percaya. Di luar dugaan dia, dan mamanya telepon dia. Mamanya bilang, saya barusan dipaksa percaya. Dan orang itu bicara, meyakinkan, dan akhirnya saya percaya. Tapi saya tidak mau jadi Kristen sebelum kalian semua jadi Kristen. Kalau kalian semua jadi Kristen, baru mama mau jadi orang Kristen. Kalau kalian tidak mau jadi orang Kristen, mama tidak akan mau jadi orang Kristen. Jadi mama mau perlu tanya sama kalian dulu, telepon kalian mau tidak percaya juga sama Yesus, jadi orang Kristen. Baru mama mau percaya. Anaknya langsung nangis, langsung anaknya bilang, mama tahu tidak? Saya doain mama seperti apa? Mama tahu tidak? Dari dulu saya mau jadi Kristen, takut sama mama. Karena itu diajak doa sama guruku. Dan sekarang Tuhan betul-betul mengejutkan saya. Saya percaya ketika kita minta doa seperti itu, masa Tuhan tidak mengabulkan? Saya percaya doa-doa seperti itu adalah doa-doa yang sesuai kehendak Tuhan. Pertanyaannya, pernahkah kita itu tahu kita diutus juga untuk berdoa seperti itu? Mendoakan orang-orang yang kita kenal itu dibuka hatinya sehingga dia bisa percaya kepada Tuhan. Mendoakan orang-orang yang kita kasihi dijamah oleh Tuhan, mendoakan untuk kita bisa dikejutkan oleh cara Tuhan sehingga kita bisa sekali lagi terkagum oleh cara Tuhan. Pernahkah kita orang Kristen berdoa seperti itu? Bukankah seringkali doa itu cuma sekedar agar sakit disembuhkan, miskin dibikin kaya, masalah dibikin hilang, lalu semua itu lurus mulus. Pernahkah kita berani berdoa, mau jalan itu terjal, asal saya jalanin banyak orang percaya, saya akan jalan. Karena ada Tuhan yang jalan bersama saya. Itu yang harusnya kita doakan. Itu misi kita. Kita diutus untuk itu. Dan karena itu ketika murid ini datang kepada saya bilang sama dia, saya tidak lakukan apapun. Bahkan kalau boleh jujur, saya cuma doa sekali sama kamu, lalu yang lainnya lupa doain setiap hari. Karena ada murid yang lain, doa yang lain juga. Tapi Tuhan betul-betul kerja. Berarti biar kamu tahu, ini bukan saya, tapi Tuhan. Dan Tuhan betul-betul kejutkan kamu. Berarti janjinya apa? Ikut Tuhan baik-baik. Sayangi Tuhan baik-baik. Jangan main-main jadi orang Kristen. Dan orang itu sampai sekarang masih jadi orang Kristen. Keluarganya masih jadi orang Kristen. Dan pelayanan. Pernahkah kita itu berdoa seperti itu? Karena itu di dalam sebuah buku, doa itu dikaitkan ada dua macam sebenarnya doa. Yang pertama, communion centered prayer. Yaitu doa itu dikatakan communion centered prayer dan kingdom centered prayer. Jadi
berkaitan dengan communion, berkaitan dengan kingdom. Maksudnya apa? Yang pertama ini kita mengalami Tuhan dan kita itu menyatu seolah-olah mengalami kesatuan dengannya. Yang kedua, kita ini berarti fokus ke dalam. Ini doa communion center prayer. Fokusnya ke dalam. Tapi ada doa macam kedua, yaitu doa itu menggenapkan misi atau panggilan Tuhan di dalam dunia dan dalam hidup kita. Ini doa yang fokusnya itu keluar. Jadi doa itu bukan cuma sekedar doa ke dalam. Kita tuh berdoa cuma merasakan Tuhan, mengalami Tuhan. Lalu kita mengasingkan diri seolah-olah kita itu hidup membiara. Lalu kita lupa tugas kita apa. Ada doa macam kedua, yaitu kita berani mendoakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita dengan keyakinan berani menyuarakan itu, terjadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu doa kedua. Jadi doa pertama ini, kita itu doa sebagai sarana untuk mengalami kasih Tuhan. Ini perlu. Kita hidup dengan kedamaian, mendapat perhentian dalam Tuhan, merasa dikelilingi oleh kehadiran ilahi. Perlu kita doa pribadi. Tapi kita juga perlu doa yang kedua, kingdom centered, yaitu doa sebagai panggilan. Di mana kita tuh bergumul apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita tidak suka, tapi kita belajar menerimanya. Belajar meminta ketenangan untuk mewujudkannya. Doa itu sungguh-sungguh agar kerajaan Tuhan itu bisa datang dan berbuah. Dan kita taat untuk menjalankannya. Ini doa yang kedua. Ini yang diminta oleh Yohanes bagi setiap kita. Karena itu dia tutup ayat ini dengan mengatakan, dan jikalau kita tahu, sekali lagi dia mengatakan tahu, bukan cuma percaya tapi tahu, bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, tapi ingat apa saja yaitu sesuai kehendaknya, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi kita tahu, kita sudah memperoleh segala sesuatu. Dan kita berani meminta doa untuk kerajaan Tuhan itu terjadi di dunia. Dan itu tidak mungkin Tuhan itu tidak mengabulkan. Jadi mengabulkan itu dalam pengertian Tuhan memahami doa kita dan Tuhan akan menjawab doa kita yang sesuai kehendaknya. Kita harus berani belajar doa yang kedua ini. Berani berdoa meskipun tidak ada kaitan dengan kita. Tapi mendoakan kerajaan Tuhan terjadi. Mendoakan agar mama orang itu percaya. Sehingga satu keluarga bisa menjadi percaya. Saya tidak mendapat keuntungan. Ketika dia percaya, persembahannya ke gereja bukan ke saya. Tapi saya berani mendoakan karena persembahan sesungguhnya adalah ke Tuhan. Saya mempersembahkan jiwa kepada Tuhan. Saya mempersembahkan jiwa yang dulu tidak percaya. Sekarang menjadi percaya. Berapa kali kita doa seperti itu? Berapa banyak kita doa seperti itu? Pernahkah kita doa seperti itu? Berapa jiwa yang kita sudah doakan? Berapa jiwa yang Tuhan itu kejutkan kepada kita? Akhirnya dengan kemampuan kita yang terbatas, orang itu jadi percaya. Maukah kita mengalami sukacita seperti itu? Saya percaya sukacita itu tidak akan pernah hilang. Tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Ketika kita melihat ada satu jiwa yang kita doakan. Dan jiwa itu kemudian menjadi percaya. Sukacita itu tidak terbayarkan. Mari kita belajar doa seperti itu. Seperti yang diminta Yohanes bagi setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin merenungkan kehidupan setiap kami. Sebagai orang Kristen tentu kami sering berdoa. Sebagai orang Kristen bahkan dalam satu hari berkali-kali kami berdoa. Tapi bagaimana kami berdoa? Kami ingin sekali lagi merenungkan bagaimana kami itu memanjatkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Betulkah kami itu berdoa dengan berani, dengan keyakinan, dengan pengetahuan? Kami itu berdoa bukan sekedar meminta untuk diri kami, tapi meminta agar kehendak Tuhan itu terwujud. Dan di dalam Yohanes ini diingatkan, doa yang berani meminta bersuara untuk kehendak Tuhan itu terwujud, doa yang sesuai kehendak Tuhan tidak mungkin tidak dikabulkan. Doa yang kami itu sudah alami dan terima. Ketika kami itu doakan,
Tidak mungkin Tuhan itu tidak menjawab dan mengabulkan doa kami. Karena itu kami ingin sekali lagi merenungkan, pernahkah kami itu berdoa dengan doa seperti demikian? Pernahkah kami itu berdoa, mendoakan kehendak Tuhan itu terjadi di tengah-tengah kekacauan dunia? Kami melihat ada banyak masalah mungkin dalam hidup kami. Pernahkah kami dengan pengetahuan dan keyakinan kami berani berdoa? Begitu banyak masalah dalam hidup kami. Kalau ini kehendak Tuhan, terjadilah sesuai kehendak Tuhan. Beranikah kami berdoa, meminta kehendak Tuhan terjadi, dan kami taat untuk menjalankannya? Pernahkah kami bahkan berdoa untuk meminta satu jiwa itu bertobat di hadapan Tuhan? Pernahkah kami berdoa dengan menangis, meminta orang yang kami kasihi itu mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Karena itu Bapak, kami ingin belajar berdoa seperti demikian. Berdoa mendoakan kehendak Tuhan terjadi. Berdoa agar kami bisa mempersembahkan jiwa di hadapan Tuhan. Pakailah kami, sehingga kami bukan hanya menjadi orang Kristen yang percaya, lalu dengan egois menerima hidup yang kekal, tapi kami bisa tahu apa tugas kami. Kami adalah utusan Tuhan. Dan kami diutus salah satunya untuk berani dengan yakin mendoakan kehendak Tuhan terjadi. Ajar kami untuk boleh berani berdoa seperti demikian. Pakai kami, dampingi setiap kami untuk boleh berseru, menyerukan, menyuarakan doa yang seperti demikian. Sehingga kehendak Tuhan boleh terlaksana, terwujud di dalam kehidupan di sekitar kami, di mana kami ditempatkan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin.